SMK tidak lagi BMW bekerja melanjutkan BMW, ia melanjutkan wirausaha, bahkan dibalik sekarang, gitu. WBM, jadi wirausaha dulu. Bisa podcast bisa SMK 1 Cepu. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pendidikan, karena kita lingkup SMK, maka kita ngomong tentang apa aja yang berhubungan dengan pendidikan SMK 1 Cepu atau SMK secara utuh. Iya, gini Pak, ngomong-ngomong masalah manajemen sekolah, Pak Bagong sendiri sebagai kepala sekolah itu punya trik khusus nggak sih untuk memanage sekolah supaya lebih standar seperti itu? Saya sendiri di sini kan masih pelaksana tugas begitu, sehingga ada batasan-batasan tersendiri. Sebagai pelaksana tugas tidak seperti kalau definitif. Namun yang jelas bahwa tugas dari kepala sekolah ini adalah untuk menjalankan manajemen sekolah, khusus untuk manajemen ya maksudnya, agar tetap berjalan dan mencapai tujuan kita adalah apa yang sudah kita gariskan dalam visi dan misi sekolah. Ada kesulitan nggak sih Pak kalau dari sekolah satu ke sekolah yang lain, apalagi memanage SDM? Kalau Pak Bagong sendiri gimana? Begini, memang kalau dibandingkan, saya sendiri kan definisinya di SMK Negeri 2 Blora, karakter antara orang Blora dan Cepu itu kan juga berbeda, jadi tidak bisa kita samakan, walaupun secara sekolahnya basicnya sama, bismen begitu. Namun ada karakter-karakter yang memang sebagai kepala sekolah harus memahami bahwa SDM di Cepu dan di Blora walaupun secara umum sama, tapi ada yang mendasari, ya Pak, yang mendasari sebagai kekuatan lokal ya, itu berbeda-beda. Contohnya Cepu itu kan ada Aryo Cipangnya. Lebih keras mungkin. Nah, gitu. Kalau di Blora lebih mungkin Blora itu kan masih di bawahnya Kasunanan Surakarta gitu ya. Jadi agak lembut sebetulnya gitu. Kalau dibandingkan dengan Cepu. Oh, berarti dimanapun ternyata untuk memanage sesuatu itu lokal mempengaruhi? Iya, tetap ada budaya lokal atau muatan lokal itu mempengaruhi sekali, dan seorang manajer yang memang harus bisa memahami itu. Contohnya kalau dulu Bupati kita Pak Yudi itu memang memahami sekali itu atau budaya lokal gitu, dengan dia menyapa rakyat dengan masyarakat dengan ya, salam tertentu itu. Itu memang perlu gitu. Ternyata itu tidak diajarkan secara akademik Pak. Betul, itu memang tidak ada literaturnya mungkin tidak ada. Itu berarti berdasarkan pengalaman itu perlu. Pak Bagong sendiri untuk mengatasi tentang itu gimana Pak? Ya, kita pendekatan tadi kultural ya jelas, tadi juga personal kita dekati. Itu bagaimana kita juga orang Jawa gitu kan. Iya. Kalau diselondohi istilahnya, dipangku itu mati kan. Iya. Dengan adanya perkembangan desa semakin maju, ada kemungkinan nggak sih anak SMK magang di desa? Jadi begini, memang kita baru menggagas ya, kemarin kita MKKS SMK Blora menggagas untuk menghindar program SMK masuk desa, membangun desa itu. SMK membangun desa. Ya. Iya. Itu. Dimana SMK itu walau bagaimana bisa berkontribusi untuk pembangunan desa atau kemajuan desa. Contohnya kalau kita bismen ada AKL di sana, akuntansi ya. Boleh jadi kita bisa membantu tentang pengelolaan keuangan. Nah,
akuntansi keuangan di desa, karena desa kita tahu sendiri sudah mendapatkan dana desa yang luar biasa besarnya, paling tidak di atas 1 M setahun. Nah ini kan juga perlu pengelolaan. Sementara di desa saya yakin memang SDM untuk pengelolaan itu masih minim begitu. Nah SMK sebagai pusat ilmu, nah itu bisalah memberikan kontribusinya, sumbangsihnya untuk pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan sekolah kita yang bisnis manajemen. Kemudian mungkin ada UMKM di desa. Nah itu mungkin produksi mudah, tapi pemasarannya ini yang sulit. Nah ini kita punya jurusan pemasaran, bisa membantu. Gitu. Jadi artinya bahwa sebenarnya SMK bisa berkontribusi untuk pembangunan maupun kemajuan desa. Mapnya seperti apa Pak? Begini, memang ada sebuah yayasan Mr. Sherlock itu sebetulnya idenya dari sana, SMK Bangun Desa itu. SMK itu sebagai pusat ilmu, pusat ekonomi juga sebetulnya, itu nanti paling tidak berhubungan dengan perangkat desa. Untuk membuat semacam MOU, kemudian mungkin menggali potensi-potensi yang ada yang mungkin perlu atau butuh bantuan dari SMK. Nah, kita nanti masuk di sana gitu. Jadi kita tidak justru membebani, tapi kita hanya benar-benar membantu. Iya, membantu. Kalau seperti itu berarti kan mestinya harus duduk bersama ya Pak. Kalau saya yakin ini kan sebuah program yang kayaknya daerah lain belum menyentuh, atau mungkin dinas pendidikan belum terpikirkan ke sana ya Pak. Jadi begini, konsep SMK itu oleh Bapak Dirjen yang terbaru ini Pak Wikan, itu kan sudah katakan ada perubahan paradigma. Kalau dulu sekolah itu kan hanya menghasilkan lulusan. Ya, jadi hanya IPO, input, proses, output, lulus, selesai. Namun dari paradigma baru bahwa SMK ini tidak hanya IPO, tapi harus ada outcome, bahkan impact, kayak gitu. Jadi kita pendidikan di SMK ini tidak sekedar memberikan layanan pendidikan berbasis teknologi ataupun keterampilan ya dalam hal ini, karena kejuruan, tetapi juga harus bisa mempengaruhi ada pengaruhnya terhadap peserta didik atau alumni itu untuk bisa mandiri begitu. Bahkan Pak Dirjen itu sudah mengatakan bahwa SMK tidak lagi BMW bekerja melanjutkan BMW, ia melanjutkan wirausaha, bahkan dibalik sekarang gitu. WBM. Jadi wirausaha dulu. Jadi lulusan SMK kalau bisa itu harus bisa berwirausaha. Iya. Tidak bekerja tapi wirausaha dulu. Wirausaha gagal baru bekerja gitu. Tapi juga mempersilahkan untuk yang ingin melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi gitu, ke jenjang lebih tinggi. Jadi WBM sekarang. Nah, konsep itu diwujudkan dengan model, kalau dulu ada istilah prakerin. Nah, sekarang tidak prakerin tapi PKL, praktek kerja lapangan. Kalau prakerin otomatis praktek kerja industri di industri. Walaupun ini tidak dihilangkan, tetap kita jalin bahkan lebih intens kita jalin dengan industri. Namun tidak menampik kemungkinan bahwa siswa itu PKL, praktek kerja lapangan. Jadi tidak harus di industri gitu untuk praktek kerja. Dan itu secara aturannya kan hanya 6 bulan. Sebenarnya PKL boleh sampai 12 bulan gitu. Ya, tergantung dari studinya. Dan Dirjen Simolek Pak Gatot itu juga sudah menggariskan
punya ide bahwa SMK, anak-anak SMK itu harus diberi waktu berwirausaha 20 jam per minggu. Konsepnya seperti apa Pak? Prakteknya? Ya pokoknya diberi 20 jam itu untuk berniaga. Baik itu dagang Dagang, iya door betul. atau apa? Jadi bisa aja kalau dicontohkan dagang pulsa misal boleh. Gitu. Tapi yang jelas harus berniaga. Nah itu sudah ditangkap oleh Dirjen Vokasi dengan menambah jam kewirausahaan menjadi 7 atau 8 jam itu. Gitu. Jadi kalau 20 jam memang karena belum bisa di-indoor gitu ya. Iya. Tapi hanya 7 jam. Itulah sebetulnya 7 jam PKK atau kewirausahaan itu mestinya memberikan bekal entrepreneurship ke peserta didik. Intinya di situ sebetulnya. Sehingga lulusan SMK tidak lagi sebagai tenaga kerja ansih tapi dia juga sebagai entrepreneurship. Kendalanya kan gini Pak, kalau keterbatasan teman-teman guru itu kan mungkin ada yang guru yang bisa berwirausaha dan ada yang bisa berwirausaha. Terus yang di sini adalah memungkinkan nggak sih ketika ada semacam guru tamu yang memberikan support full untuk bidang ini gitu Pak? Nah, dengan berbagai pengalaman betul. kewirausahaannya. Salah satu yang didorong sekolah harus memperbanyak ekspor datang ke sekolah. Gitu. Ini yang mungkin ke depan kita bayangkan seperti itu. Jadi kelas wirausaha, kelas industri itu kan otomatis dari industri, dari wirausahawan yang harus didatangkan ke sekolah untuk memberikan ya pembekalan yang lebih mendalam. Kalau guru-guru mungkin mindsetnya sudah pokoknya ngajar begitu, dengan berdasarkan buku yang ada, silabus yang ada itu diberikan siswa. Nah, ada pengalaman yang mungkin tidak ada di dalam literatur itu, tidak ada di dalam literatur yang mungkin karena pengalaman seorang entrepreneur bisa diberikan ke siswa. Juga bisa alumni-alumni yang sudah berhasil kita panggil untuk memberikan testimoninya, begitu. Permasalahan di sini kan menyangkut anggaran, Pak. Betul. Bagaimana ketika kita mendatangkan guru tamu untuk memberikan pengalamannya, sementara kita juga harus mempersiapkan anggaran. Itu bagaimana, Pak? Apakah di BOS atau itu sebetulnya di BOS bisa? Ada ya? Iya. Jadi guru tamu itu ada nomor rekening yang di BOS dan itu bisa dimanfaatkan. Gitu. Jadi yang penting harus direncanakan melalui RKAS, jangan begitu. Selama itu masuk dalam RKAS dilaksanakan nggak masalah. Nanti intinya secara umum bagaimana kita memanage dunia pendidikan itu, komunikasi dan itu terprogram. Betul. Nanti katakanlah dari dalam minim guru pun mestinya tidak kewalahan misalnya, Pak. Kalau ada konsep seperti ini gitu ya. Itu sebetulnya inilah yang digambarkan paradigma pendidikan SMK terbaru oleh Bapak Dirjen itu seperti itu. Ya. Dengan konsepnya 8+I ya itu kan juga larinya ke sana gitu loh. Kalau dulu sebelumnya kita hanya 8 standar ya SNP. 8 SNP itu. Nah, sekarang SMK tidak hanya 8 standar SNP, tapi 8+I begitu. 8 standar plus I. Jadi mestinya kalau kayak gitu kan lulusan SMK mestinya dia tidak kebingungan setelah lulus, tinggal action. Diharapkan memang seperti itu. Itu kan memang butuh komitmen ya, butuh ada goal ke sana. Terus Pak, kesedihan itu kan ketika kita melihat anak kita itu lulus dan mereka ternyata harus ambil kursus di luar. Ini kan sebuah fenomena dan beberapa kali itu ditemui seperti itu. Sebenarnya pasnya itu di mana, Pak? Katakanlah anak akuntansi lulus tapi dia keluar kursus akuntansi. Ini bagaimana, Pak? Ini sebetulnya kan masalah
ke pengukurannya atau asesmennya gitu. Nah, ketika asesmennya itu oleh guru sendiri gitu, maka pengakuan rekognisi dari dunia diduga atau dunia usaha di industri kerja itu belum bisa. Nah, maka di dalam sekolah dibentuk apa yang dinamakan lembaga sertifikasi provisi. Dalam hal ini adalah parti 1 kalau untuk siswa sendiri gitu. Nah, atau istilahnya LSPP 1 gitu. Ya. Itu maksudnya apa? Agar ada pengakuan yang lebih kuat dengan kerjasama dengan dunia industri untuk nanti melaksanakan asesmen kepada keterampilan atau kompetensi siswa itu gitu. Nah, dengan itu kalau sudah diakui oleh dunia industri atau diduga istilahnya sekarang, itu maka otomatis siswa nggak perlu lagi kursus kan gitu. Karena kompetensinya sudah diakui gitu. Kalau kursus pun itu lembaga kursus tidak bisa serta-merta diakui dunia industri kalau tidak memiliki sertifikat kompetensi tadi. Gitu. Dan SMK sudah membekali itu. Gitu. Itu kan selain kursus kadang-kadang banyak anak-anak yang tiba-tiba menambah jam pelajaran tanda petik ini harus ke lembaga pendidikan untuk menambah itu. Jadi seakan-akan itu lembaga pendidikan yang menyelamatkan mereka untuk pendidikannya, padahal guru 3 tahun kan. Jadi kan perlu manajemen duduk bersama dan lain. Maka penguatan PKL ini tadi praktek kerja lapangan atau prakerwin kalau dulu ini harus lebih kuat gitu. Di samping nanti hasilnya keterampilan siswa itu kita uji kita nilai atau kita uji di LSPP 1 itu tadi. Kemudian kompetensinya itu bisa disertifikasi. Nah, kalau sudah begitu dan menurut dengan berlakunya MEA gitu, itu kan juga ada sertifikasi provisi yang memang dipersyaratkan untuk masuk dunia kerja. Jadi tidak terbatas dalam negeri, mungkin keluar negeri. Menurut Pak Bagong selama ini ya Pak, untuk Blora, kira-kira keterserapan anak SMK dengan kompetensinya itu berapa persen juga? Kelemahan Blora itu kan memang tidak ada diduga yang besar lah begitu. Ada satu pabrik rokok kan begitu. Sementara sekolah tidak diperbolehkan untuk kerjasama dengan pabrik rokok. Nah, sehingga memang untuk katakan peraturan manu PKL tadi memang agak kesulitan. Kita harus lari ke provinsi Jawa Timur misal, kalau Cepu agak dekat dengan Bojonegoro misal. Tetapi kalau Blora itu harus keluar dari kabupaten. Nah, ini memang menurut konsep link and match ini agak sulitnya di sana. Gitu. Jadi ketika ada kota yang banyak pabriknya atau apa itu menguntungkan link and match bisa jalan. Karena siswa mungkin 3 hari di industri, 3 hari di sekolah bisa. Gitu. Ya, sayangnya seperti itu. Iya. Terus untuk ini Pak, komunikasi antar pemerintah daerah setelah SMK masuk provinsi itu kan memang komunikasi itu terputus. Terus bagaimana dengan Pemda sendiri? Katakanlah ini kalau kembali lagi ke kita awal ada konsep SMK bangun desa istilahnya Pak. Apakah ini nanti bisa bisa terwujud atau menurut Pak Bagong bagaimana? Begini, kemarin kita juga ketemu Bapak Bupati ya. Bahkan MKKS kemarin juga langsung diterima oleh Pak Perda bahwa pemerintah Kabupaten Blora khususnya itu memang sangat mendukung dengan kegiatan SMK Bangun Desa ini. Gitu. Dan Bapak Bupati punya konsep bahwa kerjasama dengan 30 lebih perguruan tinggi yang itu nanti bisa
membimbing lah katakan gitu. Membimbing mungkin SMA atau SMK yang ada di sekitar, walaupun SMA SMK di bawah provinsi, tetapi kan di wilayah Blora kan begitu. Murid-muridnya juga anak-anak Blora gitu, cah-cah Blora kan begitu. Gitu. Sehingga mau tidak mau ya harus kerjasama gitu. Dan sangat mendukung sebetulnya Pak Bupati dalam hal ini konsep SMK Bangun Desa. Berarti ini tidak tercetus oleh Pemda, bukan ya, pemerintah Blora, tapi dari MKKS sendiri Pak? Kalau SMK Bangun Desanya itu kan sebetulnya satu konsep yang digagas kalau tidak salah Jarum Foundation itu, Mr. Marlok itu. Ya. Mungkin karena Bapak Bupati sendiri punya konsep konsep yang sebetulnya iya betul. Nah, gitu ya. Itu kan kampanye tagline-nya kan tagline kan Bali Desa Bangun Desa kan begitu. Nah, itu kan sangat klop kan begitu. Mestinya match tetap kan. dunia pendidikan harus betul. ada di dalam. Iya otomatis. Gitu. Otomatis menggerakkan yang di bawah kabupaten sekarang menurut PP 23 gitu kan hanya SMP ke bawah gitu. Sementara SMP, SMK, SLP provinsi. Nah, tetapi yang muridnya juga anak Blora, cah Blora ya mesti otomatis. Lepas dari PP itu tetap bisa. Walaupun nanti katakanlah muncul anggaran dan sebagainya kan bisa masing-masing ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu itu ada rencana tindak lanjut kapan dan itu nggak sih Pak? Ada, kemarin sudah ketemu MKK sudah ketemu Pak Perda, dan mungkin bulan-bulan Oktober November ini nanti ada lagi pertemuan yang untuk menguatkan itu. Nah, MKK kemarin sudah menginventaris sekolah-sekolah SMK di Blora itu kan ada 54 SMK ya, 6 negeri, 49 swasta. Nah, itu potensinya besar sekali gitu. Untuk bisa digerakkan untuk menggerakkan desa seperti itu. Jadi memang lepas dari aturan-aturan itu ini milik siapa, yang penting konsep awalnya membangun. Betul. Membangun desa. Iya kan, memang selama ini kayaknya kok ada macam. Dan ternyata ketika ini lepas dari Pemda atau pemerintah daerah, kan jadi kegiatan kayak pameran dan sebagainya kan jadi sepi Pak. Iya. Itu kan geliatnya jadi tidak kelihatan. Sebetulnya itu karena pandemi aja. Iya kan, lebaran semuanya. Pedagang kaki lima aja jam 8 kemarin kan sudah itu karena memang pandemi. Tapi ini sudah mulai dibuka. Sangat memukul. Iya betul. Oke, mungkin ini Pak, secara umum mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan secara umum di bidang pendidikan, terutama karena kita di daerah dan sebagainya, baiknya ya sebetulnya khusus SMK ini itu kan satu potensi yang sangat besar. Di samping jumlah SMK di Blora itu besar, 54, 6 negeri, 49 swasta. Nah, ini paling tidak kan juga SDM Blora gitu ya, yang tahun ke depan atau waktu-waktu mendatang itu menjadi penggerak-penggerak ekonomi Blora. Nah, kalau ini katakanlah tidak tersentuh oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Blora, ini akan kehilangan. SDM. Iya, akan kehilangan SDM. Di samping juga kehilangan teknokrat kelas menengah lah kan begitu. Gitu. Karena Karena SMK kan mengajar kejuruan, dan itu bisa jadi nanti menjadi seorang orang yang ahli di dalam kejuruannya itu. Ya, terima kasih Pak. Ya intinya apapun konsepnya, apapun cita-citanya, yang penting satu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Dan bagaimana SMK bukan hanya untuk dia sendiri, tapi bagaimana bisa membangun untuk semuanya. Intinya bisa dinikmati ya Pak ya. Oke, saya tunggu Pak kabar baik dari konsep SMK Bangun Desa, dan mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya dan bisa bareng-bareng SMK.
Bisa podcast, podcast bisa. SMK 1 Cepu.